Saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dikeluhkan nelayan, pagar laut misterius di perairan Tangerang dibongkar. Penyidik Kejaksaan Negeri menetapkan mantan Ketua Koperasi Pandeglang jadi tersangka korupsi kredit modal kerja. Terpeleset saat cuci motor, warga Cilegon tewas tenggelam di danau bekas galian. Penyidik Kejaksaan Negeri Pandeglang menetapkan Endang Suhendar, Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau KPRI periode 2016-2020, sekaligus pegawai kantor Kementerian Agama Pandeglang sebagai tersangka korupsi kredit modal kerja. Endang Suhendar tertunduk saat digiring petugas Kejaksaan Negeri ke mobil tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka. Endang ditetapkan sebagai tersangka setelah penyelidikan 10 bulan termasuk memeriksa 170 saksi. Akibat perbuatannya, negara rugi 1,6 miliar rupiah dan memasukkan data fiktif. Selain itu, Endang Suhendar juga melakukan tindakan markup pinjaman milik para nasabah. Atas perbuatannya, negara mengalami kerugian sebesar 1,6 miliar rupiah. Kita melakukan pemeriksaan kepada 170 orang saksi, kemudian memeriksa ahli keuangan negara, serta ahli perhitungan kerugian negara, serta berdasarkan hasil ekspos, maka pada hari ini kami menetapkan tersangka. Inisial yang tersangka adalah IS, adalah Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia Pedoman Pandeglang tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Tersangka kini terancam maksimal 20 tahun penjara. Ariel Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Warga di Desa Cijeruk, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, digegerkan menemukan bayi berjenis kelamin perempuan di dalam kardus. Bayi yang baru dilahirkan tersebut ditemukan di depan salah satu toko. Bayi dalam kardus pertama kali ditemukan warga yang sedang menyapu di depan tokonya. Pemilik toko pun kaget setelah mengetahui isi dalam kardus tersebut bayi yang baru dilahirkan. Bayi malang tersebut langsung dibawa ke Puskesmas Kibin untuk dilakukan tindakan medis. Karena keterbatasan fasilitas, bayi yang diduga lahir prematur ini langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Derajat Prawira di Kota Serang. Pagi yang dinas kemarin menerima bayi itu dibawa dari desa sama masyarakat, sama warga, tapi sudah didampingi sama aparat juga karena ini katanya bayi ditemukan. Nah, di sini kan karena kita juga melihat kondisi bayi ya, karena bayinya kecil, cuma 1 kilo, nah, takutnya nanti ada kegawatan jantungnya gitu. Jadi kita pasti cuma menerima, diperiksa, dan nggak lama ya langsung dibawa ke rumah sakit. Diduga bayi tersebut dilahirkan tanpa dibantu petugas medis. Polisi yang datang ke lokasi langsung meminta keterangan sejumlah saksi. Sekitar pukul 6.30 kita menerima laporan dari warga bahwa ditemukan bayi yang dibungkus ya, dengan kain dan diletakkan di kardus, tepatnya di Kampung Ciajeng. Nah, kemudian kita langsung turun ke lapangan mengecek TKP. Nah, upaya yang kita lakukan yaitu kita langsung menolong dulu pertama. Menolong karena memang posisi bayi waktu itu sudah di puskesmas. Polisi masih menyelidiki sekaligus mencari orang tua yang diduga sengaja membuang bayi tersebut. Ariel Maranus dan Ama Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Bapak Prabowo, Presiden baru kami, tolong kami Pak di Myanmar Pak, kami disekap. Inilah video viral di media sosial yang memperlihatkan 4 orang pekerja migran Indonesia mengaku disekap dan kerap disiksa di tempat mereka bekerja di negara Myanmar.
Dalam video viral tersebut, mereka meminta Presiden Prabowo membebaskan mereka. Salah satu dari mereka diketahui bernama Robiin, merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, periode 2014-2019. Dua dari PMI, yakni AB dan R, asal Langet, Sumatera dan Semarang, berhasil melarikan diri dan tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Mereka rata-rata dipekerjakan di Myanmar sebagai scammer dan operator judi daring. Mereka juga mengaku kerap mendapat siksaan mulai dari disetrum, dipukul, dan mendapat siksaan lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran masih mengupayakan kepulangan para pekerja migran Indonesia ilegal lainnya. WNI ini memang sudah diurus sejak awal oleh Kemenlu, ya, lalu kita bekerja sama, kemudian alhamdulillah dini hari ini dan 2 orang ini adalah bagian dari 6 orang yang ada, yang sekarang tersisa 4 orang di Myanmar di perusahaan itu. Kementerian P2MI mengimbau bagi seluruh masyarakat Indonesia jangan mudah percaya terkait ajakan bekerja ke luar negeri melalui media sosial ataupun sponsor terkait iming-iming gaji besar. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.